Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, juga kepala desa, sarang setap-setap repon, sedajan sebeten kula majaki khususnya pon deka selaran semolje Kiai Kiai Haji Abdullah As'ad mantan muka keparingan najal umur, paringan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Juga dekat para bapak wali murid, ibu wali murid, juga para murid setelah saya betul kehormatan, saya boleh cintai, juga saya rahmat dan sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam mangken kaulah sarang panjenengan kak kita bisa hadir apolong badan situng majlis saya sangat say. Majlis kali itu adalah majlis saya sangat say. Karena kenapa? Karena majlis kali itu adalah majlis ilmu. Sobung majlis lebih say daripada majlis ilmu. Juga majlis kali itu termasuk majlis zikir, majlis sholawat, dari maka dari kali itu majlis kali itu adalah majlis sangat say, majlis sangat mulia. Insyaallah majlis semulje, majlis sangat saya kali itu insyaallah nanti kalau sampai jenengan saya hadir juga anak-anak saya sekolah berani kali itu madrasah jadi orang saya mulje, jadi orang saya amin, orang saya mulje kali itu karena berani suasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Juga malam muka kalau sampai jenengan saya hadir kali itu jadi orang saya baca selamat pada dunia ngantos ke alam akhirat. Paling husnul khotimah indal maut oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling sehat wal afiyah lanjang umur fi taatillah wa taatir rasul. Paling tekah hajat sareng Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Paling gampang rezeki sareng Allah, paling rezeki sebenarnya sehalal dan barokah. Juga malam moga anak-anak kalau sampai jenengan sekolah berada itu jadi anak soleh solihah, jadi anak saya ngebekte dekat orang dua-duaan, jadi anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anak saya bangga bisa dikusai dari Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Para rabu sedaja saya betul kalau menjadi anak pemajlis kali itu kocak majlis sangat mulia. Sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali itu ajabu idza marartum biryabil jannah farta'u. Zaman dahulu Gusti Kanjeng Nabi mun kakek kapi para sahabat tepat ajalanan. Pas kakek atemu kebunan swarga. Kakek tepat jalanan ngeding pada kebunan swarga. Maka farta'u bergabung masuk kakek dekat kebunan swarganya. Maka sahabat ngeding Gusti Kanjeng Nabi ajaku soro masuk dekat kebunan swarga.
Mereka bingung para sahabat kita. Bingung. Masa beda dunia dia kebunan surga. Kebunan surga kayak benar surga. Dan akhirat aku. Maka karena sahabatnya tak paham, akhirnya tanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya merupakan nabi juga termasuk guru. Nah, dia tak paham atanya. Mestinya kalau sampai jeneng juga nggak mereka. Menabi tak oleh, mereka haram apa halal, mereka bagus apa coba, mereka oleh apa tak oleh. Mestinya sampai juga saya tanya dekat guru, tanya dekat ustaz, tanya dekat kiai. Maka mau pacaran nero sahabat nggak mereka, maka kalau pacaran bakal jadi orang yang saya selamat. Ditanya sahabat dekat Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Kanjeng Nabi, napa beda ning dunia kali itu kebunan swarga? Kebunan swarga dekat kaki beda ning akhirat aku beda ngersana Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi ajarku majalisul ilmi wa fi riwayatin hilakul dzikri. Beda ning dunia aja beda kebunan swarga. Iya jadi ya majelis ilmu. Kaki malaman kan kali itu acara pengajian tadi. Mereka majelis ilmu. Mereka saya sebut sareng Kanjeng Nabi kebunan swarga. Otabe majelis zikir, pengajian aja Senin, Minggu Taufik, ini kan termasuk majelis ilmu. Kali itu saya kocak kebunan swarga. Akhirnya para sahabat paham. Mereka artinya Pak, Bu, artinya orang kayak gitu mau tak toman masuk dekat kebunan swarga sebenarnya dunia. Kayak gitu orang kayak gitu repot saya masuk dekat kebunan swarga sebenarnya akhirat. Paham ya? Jadi orang mau ahli hadir dekat majelis ilmu, saya kontak kebunan swarga, maka insya Allah kalau sampai dengan saya ahli ngaji, saya ahli hadir dekat majelis ilmu, saya ahli hadir dekat kebunan swarga, insya Allah bakal masuk dekat kebunan swarga sebenarnya akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pecahkan ngaji, pecahkan hadir hall, hadir imtihan, acara maulid, pokok pada pengajian hadir pun. Neka saya sebut kebunan swarga sebenarnya dunia. Kadito saya bukannya berpagi kalau sampai jenengan masuk dekat kebunan swarga sebenarnya akhirat mendengar sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Kanjeng Nabi teman ada busneka aktsar ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Siapa Kanjeng Nabi? Perkara paling banyak memasukkan manusia dekat surga Allah Subhanahu wa taala etika itu taqwallah wa husnul khuluq. Jadi nyak perkara saya masuk aki manusia dekat surga itu takwa Allah, takwa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tak takwa dekat Allah tak bisa masuk surga. Orang yang tak di akhlak semoja tak bisa masuk surga. Gak itu akhlak sareng takwa Allah mereka tak bisa epesa. Mau orang kan itu bagus akhlak ketok, tapi tak takwa dekat Allah tak bisa masuk surga. Orang kan itu takwa dekat Allah, takwa, tapi tak di akhlak juga tak bisa masuk surga. Dua-duanya kan bergandeng. Sebab husnul khuluq, akhlak saya bagus kan itu minta Allah termasuk daripada takwa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cek kelero nang membodoh orang kocak orang saya takwa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala tapi mengocak purnu, tapi mengkota kotor jorok. Ini kan orang saya takwa dekat Allah nih kan. Karena orang kan itu tak
tak andi akhlak semulja. Mun akhlak semulja, akhlak Kanjeng Nabi tak ngomong purno bah, Bu. Nanti kan mun bade penceramah pas ngomong jorok purno, Bu. Orang itu berarti tak takut dekat Allah. Karena orang yang takut dekat Allah itu pasti husnul khuluq, pasti akhlaknya sah. Boleh orang kayak itu tak bisa takut jadi orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak itu tak bisa jadi orang yang berakhlak haja akhlak ketusan Kanjeng Nabi menabi orang kayak itu tak ilmu. Tentunya ilmu semanfaat. Menabi ilmu tapi tak manfaat tak nyebabkan orang kayak itu takut dekat Allah. Mun ilmu tak manfaat tak nyebabkan orang kayak itu andi akhlak semulja haja akhlak ketusan Kanjeng Nabi. Maka dari itu orang montro jadi orang yang takwa dekat Allah, takwa dekat Allah, andi akhlak semulja, maka orang kayak itu harus ahli masuk dekat kebunan surga sebenarnya dunia. Jika itu majelis ilmu, tadi malaman kan tak itu, aja rutinan hari Senin, aja pengajian dengan Taufik hari Ahad, dan ini kan orang seahli hadir dekat majelis ilmu. Hadir dekat kebunan surga sebetulnya, maka orang tadi itu insya Allah bakal masuk dekat kebunan surga sebetulnya akhirat. Macam moga konservasi sehadir itu termasuk orang ahli masuk dekat kebunan surga sebetulnya akhirat berdengar sana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu syukurin, alhamdulillah kau semacam tadi kau termasuk jadi orang yang ahli hadir dekat kebunan surga sebenarnya. Terus dikataki semangat tambah semangat. Ngaji sejajar sih, menarik sendiri bacanya. Esto, alhamdulillah. Ayam lagi Bu, Pak. Ayam lagi ilmu kayak itu menjadi ilmu semanfaat. Karena ilmu manfaat kayak itu sebekal nyebabaki kalau sampai jadi itu selamat punya akhirat. Ilmu semanfaat kali itu saya nyebabaki kalau sampai jadi itu jadi orang yang takut dekat Allah. Sekama nyebabaki kalau sampai jadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Napa takwa nih Bu? Napa takwa nih Pak? Oh nih sebenarnya takwa nih. Hah? Oh nih. Napa? Takwa mereka, siapa ulama, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takut dekat Allah Subhanahu wa taala jika itu ngelaksanakan perintah-perintah Allah juga nyawen nikelaki dekat apa selarang saran Allah Subhanahu wa taala. Mereka saya baca takut dekat Allah nih kan. Mun kalau ngocak tuh sampai kok takut dekat Allah. Tapi tak ngelakonin imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya bener. Bener orang saya takut Bu. Ini kalau bentar sampean. Nggih. Takut kan itu Bu, ngelaksanakan perintah-perintah Allah. Panjenengan perintah salat, ayo salat lakonin kelaban bagus, kelaban bener. Kalau sampai jenengan di Allah perintah soro pasah, ayo pasah lakonin kelaban sempurna, kelaban bener. Kalau sampai jenengan soro zakat, ayo zakat. Jeneka, saya kocak takwa neka. Kalau sampai jenengan perintah di Allah soro taat dekat orang laki, udah taat Bu. Kalau macam taat berarti tak takut dekat Allah sampean. Ini takut sampai di sana Bu. Hah? Lumayan tak. Norot sampai bisa lagi Bu. Ongkuran. Mana tu model aja tenang. Macam tu orang taat dekat serakai ya. Karena tak ada serakai, itu termasuk taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Ngalbu. Suara kena sampai lagi macam yang laki Bu.
Sampai motor masuk swarga, peseneng selaki nika. Nyari itu mentas sampai terkelero. Nyakein aten orang laki mentas orang, mentas orang. Coba sampai mau pakai ngancam bareng. Datang aku orang bisa takut dari pangeran, kita takutnya menurut ini. Jadi takwa mereka ngelaksanaan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah soro napa? Hormat dek kasetua, dek kakak kudu hormat, dek umuran saya lebih tua kudu hormat, kudu rahmat, kudu beles dek kasih ngode, kakak kudu beles dek alin, kudu rahmat kudu beles. Mun ada orang yang lebih ngode, kudu rahmatan dengan paham ya? Paham deh bahasa aku dulu? Tak paham? Mau tak paham kudu bahasa Arab bae, Pak. Apa bahasa Inggris? Nggih. Nyaman pada tak paham ngono nggih. Paham nggih? Jadi takwa nika ngelaksanakaken nyelenaki dengan apa? Saya perintah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga nyewen dengan apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi Allah Ta'ala maksiat, aja maksiat. Aja nekuan film porno. Mau ngomong aja jorok. Tak oleh ngakan pese riba. Tak oleh ngenom khomer, jauh kan bisa larang kayak gitu. Tak oleh ngerasain orang. Tak oleh bengal selaki gitu. Nah, ini kan kudu laksanakan kamu sampai melanggar di larangnya Allah. Sampai berarti benar orang setakut dekat Allah. Orang setakut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Siapa yang swarga sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun terlalu ulama. At-taqwa sabilun musilun ilallah. Takwa dekat Allah kayak gitu. Dan jalan bisa mendepak kau sampai cenang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa kayak gitu. Saya bisa mendepak kau sampai cenang masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekat itu Allah ajabu dalam Al-Quran, wattaqullah. Kalau sampai cenang di Allah perintah kudu takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertakwa dekat Allah, kalau sampai cenang bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Siapa Allah dan Al-Quran perlu ekaonengin bahwasanya Allah Kak Dito selalu bersama sareng orang-orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang itu bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah ada buat dalam Al-Quran, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Swarga sepenuh dengan kenikmatan, swarga sebegitu indah. Kak Dito siapa kan kui orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat itu orang saya takut dekat Allah. Orang saya takut dekat Allah itu siapa di swarga. Mun orang saya takut siapa di apa? Norang. Na'udzubillah ini. Dalih. Makanya jadi orang saya takwa ya. Jeleknya ya Bu. Tak oleh ngelamak oleh laki Bu. Nah, ini takwa mau sampai bengal selaki. Ya, betul takwa nyaman Bu. Ini. Masya Allah. Jadi orang laki ini orang gini itu suasana benar yang orang laki itu benar yang laki. Mau orang laki suasana benar yang embun. Maksud orang laki suasana benar yang embun. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
juga swarga kak itu pesemak dekat orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mula sama jadi orang saya takut dekat Allah semak dekat swarga. Mau semak itu maka sama mate masuk dekat swarga. Tapi mun orang-orang saya tak takut dekat Allah jauh dari swarga, semak dekat neraka. Na'udzubillah ini. Makanya untung kalau sampai cengkak itu jadi orang seahli ngaji, jadi orang seahli hadir dekat kebunan swarga. Kalau semua cengkak itu untung andi majlis ilmu haja pengajian senenan. Kalau semua cengkak untung Nabi kalau semua cengkak ahli hadir dekat pengajian Habib Taufik dan pengajian yang produk-produk selain. Karena kayak gitu. Saya berpagi kalau sampai dengan pagi masuk dekat kebunan surga badan yang akhirat badan ngersana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Majelis katiwalan mangken kak dito sangat istimewa bu. Kema bapak anda yang ngerti Pak. Istimewa apa tahun apa bukan kan? Istimewa. Ibnu Mas'ud tadi itu ada bu ni'mal majlisul ladzi tunsharu fil hikmah wa turja fil rahmah wa hiya majalisul dzikri. Siapa Ibnu Mas'ud? Gus majelis saya paling bagus, perkumpulan saya paling bagus. Neka bagus mau Allah neka, bener bagus mau monosa. Mau fokus mau kumarosa, sebenarnya apa? Ada apa? Ada nilai nah. Mereka fokus mau Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga itu apa? Majelis paling fokus mau Allah. Yang tiga itu majelis sekama kali itu bahas tentang ilmu agama. Di malam makin kali itu ajak pengajian rutin hari Senin, ajak pengajian Habib Taufik. Kali itu majelis saya bahas tentang ilmu. Kali itu saya kocak sareng Ibnu Mas'ud. Majelis saya paling saya mengku Allah Subhanahu wa taala. Juga majelis saya kali itu majelis saya bisa Arab. Kali itu oleh rahmat Gusti Allah. Majelis hadir majelis kali itu bisa hasil rahmat dari sana Allah. Kali itu majlis selesai, kira itu majlis zikir. Diajak malam makan tadi itu termasuk majlis zikir, majlis ilmu. Alhamdulillah, kalau sempat dengan bisa hadir ke majlis selesai kali itu. Alhamdulillah. Juga majlis-majlis seperti malam makan tadi itu, cepon Imam Atok. Kita itu majlis ilmu kak itu bisa nyepora dekat majlis sebenyan petong polo daripada majlis secuba majlis lepah dekat Allah Subhanahu wa taala. Misal beda orang sekoman entar seahli entar dekat orkesan dekat majlis lepah dekat Allah dekat. Misal koman entar dekat kenangan orang-orang nakal lah dekat. Umpama paman entar dekat tempat-tempat saya majlis secuba neka jalan kisah sebenarnya petong puluh kali. Neka kan punya dosa-dosa aja. Tapi orang kali itu Nabi ahli hadir dekat majlis ilmu kaki malamankan kali itu maka dosa sebenarnya petong puluh kali hadir dekat tempat saya lupa dekat Allah kali itu sepurah sareng Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan majlis-majlis selesai kati malam makin kali itu. Cek pencoba ulama. Indah dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakah. Tentunya bila mulai kelabun Fatihah kan ya. Gitu Pak, nggih. Fatihah ada kepustakaan Nabi, Fatihah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Fatihah ada para guru sebenarnya keramat. Guru sebadan yang sogiri berguru-guru selain. Ya kan itu orang soleh. Dan yang mana ulama nyebut orang soleh kan itu nyebut pagi oleh rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Maka
melemahkan, insya Allah leman dari kantor kalau sampai dengan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyebut ulama, nyebut orang soleh, ini kan bukan turun rahmat. Fakaifa bimujalasatihi. Napa boleh sampean napa boleh kalau sama jenengan hadir tadi itu bener kun kalau nyebut orang soleh, bener kun kalau nyebut ulama, tapi juga apolong sarang ulama, apolong sarang orang soleh bisa nengalen dekat orang soleh, maka jelas ampun emak lemahkan kalau sampai jenengan bekal oleh rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyebut orang soleh, nyebut ulama bekal rahmat. Wa kaifa bi dzikri ra'isis sholihin. Napa boleh kau sampai jenengan nyebut pemimpinnya orang soleh. Saya pemimpin orang soleh. Pak, oning sampean Pak, di rumah bapak tanya, Bu, oneng pemimpin orang soleh, Bu? Oneng, saya Bu, kan oneng ini ngetek. Saya pemimpin orang soleh, Bu. Pemimpin orang soleh, kita bisa kajang, nyebut orang soleh tolong rahmat, napa boleh nyebut pemimpin orang soleh bisa kajang. Maka aku yakin kalau sampai jenengan malam makin kaji itu bekal oleh rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Rahmat kan itu penting napa tak penting? Tak penting napa tak penting tak? Bu, penting. Tungaran banter langga. Terus sangat penting rahmat itu. Sebab kenapa? Saya pun punya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ajriya masuk dekat surga ajriya bener karena amal. Ada orang masuk dekat surga karena sebab amalan. Maka para sahabat tadi itu mereng debut Kanjeng Nabi aneka atanya. Wala anta ya Rasulullah, panjenengan juga Kanjeng Nabi masuk surga bener karena amal panjenengan. Maka Gusti Kanjeng Nabi jawab, iya. Maka engkau masuk dekat surga bener karena roh, bener karena tang amal. Tapi engkau masuk surga karena rahmat Gusti Allah. Maka dari itu, kalau sampai engkau tuh banyaknya rahmat Allah kak itu, nanti makan enggak? Di tempat-tempat majelis saya banyak ngelakonin amal bagus, banyak ngelakonin amal ibadah, banyak amal sholat sunat, banyak apa sunat, banyak ngelakonin kebagusan. Bukan amal sebagus kali itu, sehingga bapak kita sama jenengan oleh rahmat Gusti Allah. Aja pengajian, makanya pesan ke ngaji, pecahkan ngaji. Ngaji nyara ilmu kali itu sehingga bapak kita sampai jenengan oleh rahmat Gusti Allah. Alhamdulillah kalau sampai jenengan boleh jadi orang seahli ngaji ya, insyaallah jadi mate kalau sampai jenengan bekal oleh rahmat dari ngersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Acara kali itu acara imtihan tadi begitu, ikhtibar begitu, selamatna anak saya sekolah badaneng kayak itu putra-putrana panjenengan tadi. Malam moga anak saya selamat dari kali itu, jadi anak saya soleh solihah, jadi anak saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anak saya ngebekte dekat orang tua-tuaan. Amin Allahumma amin. Nanti kayak apa rabu tadi siapa udah tahu lagi. Oke. Jadi kalau sang panjenengan kadito sebagai orang tua, sebagai orang sepuh kadito kudu ngate-ngate Pak, Bu, aja sampai kalau sampai jenengan kadito kalah sareng anak lagi.
sampai kalau di anak tak gelem sekolah ya peneng baca. Kudu paksa sekolah layu udah reman. Sekiranya anak kan itu gelem sekolah gelem apa kalau di anak memperjenengan di rezeki tingkat kaki sabuk ke podo mengenai rezeki tingkat kaki sabuk ke podo. Karena apa Bu? Anak mereka mentak ke sekolah ke madrasah, anak kali itu mentak pemoduk, mereka bahaya Bu. Anak kali itu mentak pemoduk ke sekolah bahaya. Sebab kenapa? Karena anak kali itu bisa jadi moso kaki kau sarang panjenengan. Nah, alhamdulillah ini bisa jadi moso anak mereka Bu. Di moso mungkin yang dunia tak kira moso yang sampai karena hikene. Atau karena takut dekat tetangga, takut dekat paman, tapi aku benar akhirat, jadi musuh, nonton anaknya kan, makanya ayo anak kali kau didik, sabar dekat madrasah, sabar dekat pondok, dan anak ajar ngaji, dan anak menjadi anak saya selamat, menjadi anak saya ahli ibadah, menjadi anak saya kenal dekat Allah, menjadi anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka Bu bedebu neka Bang anggaran neka ki neka tore ekeni ngaji ombu bedebu dari Urwah bin Zubair. Neka saya banyak terjadi neka cepon Urwah bin Zubair azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Azhadun nas orang saya paling cuek, saya paling tak ngereken, saya paling ngeremeaki deka orang alim jika itu ahlu neka kedua arti dua ahlu neka bisa arti aki anak nih penakan nah bukan keluarga makanya banyak anak ustad bapak alim anak butuh banyak apa tak banyak karena anak kak itu keluarga kak itu napa ambo tak ngereken ngeremeaki cuek deka ke alimna bapak deka ke alimna paman deka ke alimna embana kan akhirnya butuh aspek kedua ahli kak itu ahlu kak itu ketika itu pada alim pada orang alim kiai A di kiai B pada jaga gengsi. A Romasa lebih alim, B Romasa lebih alim. Akhirnya tak gelem ngaji, tak gelem ngalap manfaat dari lain. Dan neka, jadi cuek dekat orang alim. Mesti tak neka mesti na. Walaupun si A kiai A neka alim, kiai B neka alim, kudu pada ngalap ilmu, kudu ngaji pada ngaji, kadang pada ngalap manfaat. Lengan neka mesti na. Mana ngatur, neka ngatur mana. Bagi orang alim A sarang B saya A neka ngaji deh B tepak bagian pengajian saya A ngaji saya B ngaji deh A tepak bagian saya A muruk ngaji saya B norok ngaji deh A dengan neka mesti tapi karena saya pun sebuah uruannya neka nyakbinya neka ashadun nas fil alim ahluhu. Neka, pada orang alim saling jaga gengsi. Padahal cepon sahabat Abu Darda la yakunu aliman hatta yakuna muta'alliman. Orang kak dito tak kocak orang alim, mau orang kak dito letak gelem ngaji boleh. Jadi menggodok orang alim tak gelem ngaji boleh. Lalu masalah cukup ilmu berarti orang kak itu benar orang alim ya. Mun orang alim kan itu tak buang ngaji, terus ngaji hatta yakuna muta'alliman. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amila. Juga orang kan itu tak kocak orang alim, mun orang kan itu tak ngamalaki deka ilmu lah. Alim bidatu, dek lau dek dejen, dek berak dek temo. Tapi ilmu tak yang lagi. Orang seorang rukun abang TV tak rukun.
Orang sorot ada dunia, abel dibi seneng dunia. Lah berarti tak ngamal lagi dekat ilmu na. Orang sorot sholat abel dibi tak sholat. Orang sorot bagus dekat tetangga, dekat kereta abel dibi tak bagus dekat tetangga, dekat kereta. Dekat termasuk orang setak ngamal lagi dekat ilmu na. Dekat benar kocak orang alim dekat. Mun orang alim kak dito ngamal lagi dekat ilmu na. Mun orang alim orang kak dito takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mun orang alim tak kira capak, tak kira mau ngomong, tak kira apa? Ngomong purnu, tak kira ngomong jorok. Mun orang alim ni kan. Mun ada orang alim mau tak jorok, benar orang alim. La yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amila. Mengamal lagi ilmu na. Tak kira ngomong kotor. Karena ngomong kotor itu orang saya tak berakhlakul karimah. Mun orang alim pasti ngelakonin akhlakul karimah. Malah pun jabuna Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Orang kak itu tak buang buat kocak orang alim selagi orang kak itu kigelem ngaji. Mau kigelem ngaji dek selain dekat guru na, nanti ke orang alim mulai tak gelem ngaji, benar orang alim. Faidah taroka at-ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhal ma yakun. Menabi orang kak itu, saya tak gelem ngaji boleh dekat orang lain, dekat guru na lor masalah cukup ilmu na lor masalah alim. Boh, engkau suruh ngaji boleh, sorry ya deh gimana? Engkau lah alim kok. Berarti orang saya ngucap dari Tuhan mereka ajhal ma yakun. Seketika mereka orang kan itu jadi orang saya paling bodoh. Berarti orang kan itu tak alim. Berarti orang kan itu bodoh. Karena mau alim ngamal lagi dekat ilmu na. Ngomong bagus, sopan, santun. Dan mereka orang alim. Mun orang alim ngomong purno ya benar orang alim ni kan. Ni kan benar ulama nya mana ulama ni kan. Mana ulama sama ni. Ulo ni kan olah, emak ni kan banyu air. Jadi olah air. Ni. Ni kan jabuna almarhum abah gula ni kan. Mata muka lebar kan. Amin Allahumma amin. Juga wajironu. Lah ni kan kabeh kau sampai jeneng ni kan. Jadi azhadun nas nyak benyaan manusia secuek dekat orang alim iki kan itu jironuru tetangga. Aja gue tanya dari sampean. Benyaan kemah orang sunyi saya sekolah di kantor bisa tak sekolah. Benyaan saya tak sekolah. Lengki, ini kaji ronuhu, cuek dekat ilmu, cuek dekat orang alim. Dan kan, jironuhu. Makanya moduk yang keramat kan, saya moduk di keramat bisa apa? Saya moduk di keramat itu sebenarnya dari luar, bener dari tetangga. Dan ini orang saya tetangga ini cuek dekat orang alim. Maka sidogiri moduk raja nih kan, saya punya ini kan dari luar, bener dari sidogiri. Si Dogri TV tetangganya cuek dekat orang alim. Lah ni kan. Ni kata guna Urwah bin Zubair. Nah ini kan bahaya bu. Mupasang dia semak madrasah, semak ustaz, semak kiai, semak pondu. Anak dari sekolah di madrasah, anak dari pemondu. Panjenengan TV tak ngaji, pada pengajian rutin, tak ngaji. Lah ni kan termasuk azhadun nas. Fil alim, ini kan bahaya nih kan, bahaya. Karena apa? Kalau siapa cerita itu, andi wajib ngaji, wajib ngaji kan itu sampai mati bu. Benar semula alim tak wajib pun sampai mati. Karena kan orang alim kan itu pakun andi wajib ngaji, nggak kan? Nah, makanya alhamdulillah anak sampai cina sekolah di madrasah. Berarti sampai aku lepas dari tanggung jawab. Karena zaman ulama anak kak dito menabi mulai kabit lahir
mulai kabit lahir sampai umur 7 tahun neka ekoca napa roihana ini kan apa hiburan kan seneng mau nanti anak kene begitu seteku seneng makilah nangis seneng durung mandi eciomen ya maka durung mandi eciomen kan nyaman kan ya hiburan roihana anak kan termasuk apa ubawon saya nyenengaki karena aroma anak saya jika ini kan beda aroma surgawi, beda aroma surga. Maka kita mandi ecium masa nyaman, seneng. Mau neman tak mandi ecium celok gitu. Mau karena kena bayi karena ada buat roihana, beda aroma surgawi. Nanti ecium mereka seneng. Mereka mulai lahir sampai umur 7 tahun. Dari 7 tahun enten pun celok lagi. Gini kan. Dia benar ulama, ya, dia benar ulama. Lah, sebahayanya kamu semerengis itu kan mulai umur 7 tahun sampai 7 tahun kedua. Jika itu mulai umur 7 tahun sampai 12, sampai 14 tahun, kan kan? Dan masa beli. Mau kau dalam panjenengan sebagai orang tua, sebagai orang sepuh, adik di anak mulai umur 7 tahun, sholat, ajaran sholat. Perkenal dekat Allah, perkenal dekat Gusti Kanjeng Nabi. Mau sampai tak bisa, sahabat dekat madrasah. Terus sampai umur 14 tahun sampai balik. Anak panjenengan jadi anak. Saya soleh solihah jadi anak. Saya kenal dekat Allah. Jadi anak saya ngebekti dekat orang tua-tuaan. Jadi anak saya takut dekat Allah. Maka anak panjenengan tadi itu umur 14 tahun kak itu jadi sodikun hamim, jadi kancah sesemak. Artinya apa kancah sesemak? Artinya mun panjenengan sebagai orang yang sepuh, jadi orang sepuh, ahli ibadah, ahli ngaji. Pas akhir masuk surga, maka anak-anak sampean saya kenal dekat Allah, saya jadi orang ahli ibadah, saya bertemu dekat orang tua. Saya jadi orang setakwa dekat Allah, akhir pada masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sodikul hamim, jadi kancah sesama. Tapi na'udzubillah bu, Pak, menabi anak mulai umur 7 tahun, di panjenengan tak sekolah, tak ajaran ilmu agama, tak kenal dengan Allah, tak ajaran sholat, anak tak teman ibadah, anak bengal dekat orang tua. Anak tak kenal dengan Allah, tak teman sholat. Sampai umur 14 tahun. Na'udzubillah. Menabi panjenengan sebagai orang tua, fokus ahli ibadah, ahli ngaji, ahli berjamaah. Panjenengan masuk surga. Anak panjenengan karena tak kenal dengan Allah, karena tak teman beribadah, karena bengal dengan orang tua, akhir anak masuk ke neraka. Lah nika, maka anak kali itu jadi aduan mubin. Lah nika semereka nika. Mau tak sekolah dekat madrasah, mau tak pemoduk. Jadi aduan mubin, jadi moso senyata. Panjenengan masuk surga, anak masuk neraka. Itu untuk saya bantah, Bu. Cuma nyaman di surga. Itu untuk ngocah anaknya sebelum surga, sebelum neraka nika. Ya Allah, abdil nerema itu masuk dari neraka ya Allah. Lah kan abdil tak teman sholat. Lakan abdina ini kata, napa tak kenal dekat jenengan, lakan abdina bengal dekat orang tua. Apa ya Allah? Kula tak kenal dekat jenengan, kula tak teman ibadah, kula bengal dekat orang tua. Kula ini gara-gara bapak bimbo. Bapak bimbo tak kenal lagi kula dekat jenengan. Bapak bimbo tak ngajarin kula sholat. Bapak bimbo tak memasuk lagi kula dekat madrasah. Bapak bimbo tak mau dukule, bapak bimbo tak ngajar kula ngaji. Lho Pak, Bu. Jadi moso apa bunten? Jadi moso. Bahaya nika. Makanya alhamdulillah kalau sampai jeneng apun lah tepat mendidik anak sampai tak bisa mendidik di TV akhirnya petoro di madrasah. Mau sampai andi rezeki, andi tambah rezeki, tingkat aki sabar ke kapodu. Nah ini kapan apa
cara yang tepat sampai sebagai orang tua nih kamu untuk nyelamataki panjenengan juga nyelamataki anak panjenengan. Alhamdulillah. Dari mana ke ampun apa terus? Pak, terus apa Bu? Bu? Bagaimana semangat bapak nih? Tungaren biasanya semangatan saya ini Bu, ampun apa terus Bu? Aja kalau naik ke arah bambu ya, tak patah semangat. Bu. Maka dari Kak Dito, anak Kak Dito adalah amanah titipan dari ngersana Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Kak Dito harus jaga, muta jaga, maka anak Kak Dito bekal jadi pertanyaan, bekal jadi pertanggungjawaban. Dan neka. Makanya Gusti Nabi Muhammad SAW adabu kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin kan itu bakal bertanggung jawab atas kepemimpinan itu. Ki panjenengan sebagai orang tua pemimpin bener kepala desa nah bener Bu. Pemimpin anak juga itu bapak dia Bu. Terutama bapak terutama bapak apapun bener alhamdulillah panjenengan nyaba anak dekat madrasah maka ampunlah lepas dari tanggung jawab. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mu anfusakum wa ahlikum naro. Siapa Allah jaga raksa selamataki abeun kakek wa ahlikum naro ben anak binin kakek selamataki dari api neraka. Mun panjenengan tak nyelamataki anak bini panjenengan maka sampai bakal jadi pertanyaan aku angkana bapak-bapak nih ya kudu napa ki kudu sekut nengalen mon anak di Facebook anak bini mon bini di Facebook di WA teku joleng upload foto Pak mon panjenengan ngetek bini anak bini ngupload foto bapak saya tanggung jawab dosa sampean kan. Dosa sampean. Mun bini muka kodung anak-anak bini muka kodung kudu yompeng karena mau tak yompeng sampean sebahaya nih kan. Kula yang ada Bu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ada Bu innal amwat yu'adzabuna fi quburihim bisababi a'mali aqrabatihim al-ahya. Banyak orang mati ning kuburan kan itu seksa. Bener kuburan seksa, bapaknya kayak seksa. Seksa bener karena tandi amal punten. Orang kan itu amal saya bapaknya ke ahli ibadah, ahli ngaji, jadi orang setakwa ke Allah. Ahli berjamaah mau ngomong sopan mate neka pada kuburan seksa karena apa bisa babi amali akrobatihim karena sebab amal orang-orang seodi gara-gara amal seodi betul odi bapak ahli ibadah ahli ngaji tapi anak binen tak kodungan peneng anak bini ngupload foto neng Facebook neng WA peneng bini ngupload foto neng WA neng Facebook peneng akhirnya bapak ahli ibadah ahli ngaji jadi orang yang bagus adab badannya kuburan seksa badannya kuburan dengan kan makanya hati-hati tinggalin Facebook ini kan mau sampai lamarin ngobong di pakun jempol Pak berarti benar tanggung jawab sampean Bang. Tapi sekali yang terus sakit apa? Setiap anak terus baca dosa. Mungkin pakun tentu. Bengal sampean Pak ngobong man Pak, embun Pak. Bengal Pak. Mun binana ngupload foto bengal. Tak kira bengal, model lah aja takut dari gini nggih. Baca takut Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki ini kan
pemimpin kedua ini tak cetak kok sampai takut sampai yang aku saya seksa di malaikat popo sampai gitu. Masya Allah, tore ilmu saya terima itu, tore amal lagi, menjadi ilmu saya manfaat gitu. Ilmu neka tak kudu banyak pak, bu. Ilmu neka sekone, sokor amal lagi, kadito bekal nyelamat lagi. Ilmu banyak tapi tak amal lagi, bahaya, nyelaka lagi kadito. Asyadun nas ada pada yaumil qiyamah. Jadi orang yang paling berat siksanya pada yang ada kiamat aku itu orang alim. Saya tak ngamal lagi mereka ilmu. Nah sampai itu masuk orang alim karena lamar ngaji. Ebelem di kiai, ebelem di ustad, Arya tak oleh, sampai tak ngamal lagi. Nah nih berarti sampai orang alim tak ngamal lagi mereka ilmu. Nah bahaya mereka. Termasuk ilmu serta manfaat kan itu sehingga bapak kalau sampai jenengan masuk dekan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pun terakhir guys, paling penting boleh Pak, Bu ki, anak teh ngalen Bu. Anak teh ngalen kancang disera anak sampean. Sampai motor jadi orang anak jadi orang saya fokus, anak teh ngalen kancang disera. Mon anak sampean kancang di anak saya fokus, ahli ibadah, ahli berjamaah. Akhlak fokus, da orang tua ngebekte. Toh, pikir pun anak sampean kaca bineka. Tapi mun anak sampean pas akanca binakana setan di akhlak. Nakana sebengal di ka orang tua nakana setan teman ibadah. Maka pon colek kancan bineka. Lacong, cek kajian biji ya. Jadi akan kajian dia, biji ya, kakek tertinak anak saya tak selamat. Aja, ya betul nak neka. Karena kancaneka sangat berpengaruh. Kancaneka sangat berpengaruh. Sampian walaupun sampai neka orang saya dia, orang saya sampai neka, tapi akan jadi orang coba sampai bakal jadi coba. Tapi membaca orang coba akan ambil orang fokus, norok majlis orang fokus, orang secoba itu bakal jadi fokus. Nah, neka, jadi tenggaran ini anak tinggal ke kandi serang, jadi anak-anak selamat, minta percuma sampai sekolah anak pada yang madrasah, tapi anak kalau bergaul dengan anak saya rosak, maka jadi rosak. Nah, alhamdulillah ini, dari Nabi pada orang Medina, tore ilmu yang malaki bagi menjadi ilmu semanfaat. Semoga anak saya dengan sekolah nikah jadi anak, saya solihah jadi anak, saya ngebet dari orang tua-tuaan jadi anak, saya takut dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada orang Medina dan bulan yang sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.